Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya muliakan segenap pengurus Masjid Al-Ma'ruf. Saya hormati Bapak jemaah salat maghrib dan isya insyaallah, dan khususnya juga teman-teman dari preman, pria beriman, anak-anak muda yang bergiat untuk mensyiarkan agama. Perlu kita dukung, Mbak, anak-anak muda kita zaman sekarang, karena zaman juga semakin modern, maka anak muda pun, kaum muda muslim, hendaknya berkreasi juga. Jemaah yang dirahmati Allah, seperti kajian kita sebelumnya, saya absen satu pengajian, Pak pengurus saya. Mohon maaf, kajian kita minggu yang lewat saya berangkat ke Batam, jadi tidak bisa melanjutkan kajian kita. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan kembali bahasan tentang fikih. Fikih ini, Pak, dari dasar kata saja, faqaha atau faquha yafqahu fiqhan dalam bahasa Arab. Artinya dalam bahasa kita, faquha itu memahami dengan benar. Jadi at-tafaqquh atau fiqih fid din, memahami agama kita dengan benar-benar. Itu penting. Sebab jika hanya mengikut sebatas kita ikuti saja, tidak kita pastikan apakah sudah sesuai dengan bimbingan ulama kita tentang pengamalan kita sehari-hari, maka tentu saja kurang bagus. Meskipun sebenarnya seorang setiap hari datang sholat, tetapi bagi muslim yang ingin mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah, hendaknya dia juga berusaha mengkaji atau mempelajari benar-benar yang dikerjakan itu. Sebab agama Islam kita ini berdasar dari ilmu, Pak. Oleh sebab itu, jika kita sudah berusaha tetapi ada yang belum kita ketahui, maka insyaallah dimaafkan Allah. Tapi yang jelas, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Pak Ustaz, kan sekarang zaman sudah canggih, sudah ada internet, sudah ada YouTube, sudah ada yang lain. Itu sarana pembantu, Pak. Itu sarana pembantu, tidak salah, tetapi hendaknya juga jangan berpegangan tulen ke situ. Sebab sebagian warga Amerika saja, Pak, yang notabene-nya YouTube itu di negara mana, Pak? Amerika Serikat. Banyak warga negara Amerika Serikat tidak percaya dengan semua yang ada di YouTube, Pak, ya. Bukan berarti salah, tidak, tetapi tidak semuanya. Oleh sebab itu kita pun dalam agama tidak apa mempergunakan media-media yang baru atau teknologi yang baru, tetapi jangan lupa harus kita berusaha juga untuk mempelajari yang mendasar. Contohnya apa, Pak? Cara melafazkan huruf. Cara melafazkan huruf itu harus dipelajari. Boleh dicontoh-contoh di YouTube, misalkan Syekh membaca ayat Al-Fatihah, tetapi alangkah bagusnya Al-Fatihah kita itu diperdengarkan kepada guru ataupun kepada orang yang fasih bacaannya. Jemaah yang dirahmati Allah, kembali ke fokus. Sebelumnya kita membahas tentang, Bapak masih ingat, tentang azan dan iqamah. Jemaah yang dirahmati Allah, azan dan iqamah adalah suatu amal yang sangat bagus sekali, dan dia berulang-ulang. Sehari semalam kita itu minimalnya 5 kali. Itu kalau untuk sholat. Setelah kita kaji, sebenarnya dalam kitab namanya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu satu ensiklopedia hukum fikih yang dikarang, kalau saya tak salah, di awal abad ke-20 oleh kumpulan para ulama yang didanai oleh negara Kuwait. Kuwait negara yang kaya, Pak. Jadi negara Kuwait di awal abad ke-20, kalau saya tak salah di tahun 2000 berapa, negara Kuwait mendanai beberapa ulama untuk mengkaji hukum fikih secara luas. Jadi para ulama pun mengkajinya, dan terciptalah atau terlahirlah satu karya fikih yang besar
dan mengkaji juga persoalan-persoalan agama yang baru, maksud saya yang terkini. Contohnya sholat dalam pesawat terbang, dan misalkan bayi tabung, hukum-hukum terbaru mereka juga ada mengkaji. Di situ disebutkan Bang, azan tidak memang hanya untuk sholat saja, tetapi hukum dasarnya azan itu adalah untuk memberitahu umat Islam masuknya waktu sholat. Sebab dalam bahasa Arab arti azan ini pun al-i'lam, memberitahu. Jadi kalau ada kata azan, itu arti dasarnya memberitahu. Dalam Al-Quran, wa'azzin fin nasi bil haji ya'tuka, beritahulah, beri kabarlah tentang kewajiban haji, niscaya manusia akan berbondong-bondong datang ke tanah suci. Jadi azin itu berasal dari kata azan. Azan itu memberitahu. Selanjutnya, tetapi meski demikian dianjurkan juga azan kepada telinga anak kecil yang baru lahir, bagian kanan untuk yang laki-laki, dan iqamahnya nanti sebagian telinga bagian kiri. Itu berdasarkan dalil. Dan Nabi SAW ketika Sayyidina Hasan dan Husain, anak dari Sayyidina Ali dan Fatimah atau cucu Nabi kita, beliau mengazankannya langsung di telinga kanan. Itu dari segi dalil. Dan yang kedua, salah satunya berfungsi juga untuk menjauhkan syaitan dari anak kecil. Sebab syaitan itu yahrubu atau yafirru minal azan. Syaitan itu akan berlari dari azan. Justru ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, disebutkan idza adzana al-muadzin, jika seorang yang azan itu mulai mengumandangkan azannya, yafirru syaitan atau haraba syaitan, syaitan akan berlari dengan sangat kencang sekali. Dalam hadis itu mohon maaf Pak disebutkan lahu durat, sampai syaitan itu terbuang-buang angin, saking lari kencangnya Pak, saking kencang jadi berlari. Dan nanti selesai azan dia datang lagi, iqamah berkumandang, lari lagi. Setelah selesai iqamah datang lagi ke tengah-tengah orang yang sholat untuk menggodanya. Jadi azan salah satu fungsinya juga untuk menjauhkan syaitan. Maka anak kecil kalau dilahirkan, baru dilahirkan diazankan, pertama mencontoh sunnah Nabi, yang kedua supaya syaitan menjauhi anak kecil ini. Sebab anak kecil tentu saja sangat rentan Pak. Nah, yang ketiga dalil logika, dianjurkan anak untuk diazankan supaya suara yang pertama kali didengar oleh sang anak ini adalah kalam-kalam suci, yaitu intipati agama kita yang sudah terangkum dalam lafaz-lafaz azan. Jangan justru pula Pak lagu-lagu yang tak jelas atau musik-musik yang tak jelas. Pas baru lahir anak ini masih bersuara menangis, tiba-tiba langsung nyanyian yang tak jelas kan, atau musik yang tak jelas, maka itu kurang bagus. Oleh sebab itu sang ayah ketika sang anak itu lahir, yang paling utama dia perhatikan setelah dibersihkan anak ini sudah dibalut dengan pakaian yang bersih. Kalau di tempat-tempat persalinan, dokter atau perawatnya sudah membersihkan anak ini, yang paling utama didahulukan sang orang tua dia perhatikan adalah mengazankan anak ini. Kadang ini perlu diingatkan Pak, sang suami misalkan atau sang orang tua ini, karena dia gugup sekali baru anak pertama, dia bingung apa yang mau dikerjakan. Jadi dulu ada yang bertanya ke kita dalam satu pengajian, apakah ada limit waktu untuk menetapkan mengazankan telinga anak kecil? Jawabannya tidak Pak. Meskipun misalkan sudah berjalan waktu 1 jam, 1 hari, atau bahkan sampai lama pun, tetap dianjurkan mengazankan telinga anak kecil. Tetapi yang paling bagus sesegera mungkin setelah anak itu lahir dan sudah bersih. Jemaah yang dimuliakan Allah, anak laki dan perempuan apakah berbeda? Di mazhab kita memang ada disebutkan perempuan cukup diiqamahkan saja. Tetapi kalau melihat dalil hadis yang sahih, yang lebih akurat, anak perempuan sama dengan anak lelaki, sama-sama diazankan sebelah kanan, diiqamahkan sebelah kiri. Justru ada sebagian ulama mengatakan cukup sebelah kanan saja azan dan iqamahnya. Mana yang kita pegang, mana yang kita amalkan?
mengazankan sebelah kanan, mengiqamahkan sebelah kiri, sama antara anak lelaki dengan anak perempuan. Jemaah yang dimuliakan Allah, dianjurkan juga azan, dianjurkan juga azan untuk orang al-masru', orang yang dirasuki atau apa namanya Pak ya, yang kerasukan jin atau apa disebutkan orang. Nah, jadi itu pun sunnah diazankan sebenarnya, sebab tadi syaitan akan berlari dengan mendengarkan suara azan. Nah, jadi kalau ada orang misalkan kerasukan, usahakan dulu azan, tapi tidak mesti harus kuat Pak, nanti tetangga mendengar pula disangka masuk waktu sholat. Nah, cukup di telinga orang yang kerasukan ini. Dulu ada tuan guru kita Pak, dia membangun pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ini tempat-tempat yang angker betul di situ Pak, orang takut di situ. Jadi caranya dia buat mikrofon sholat itu atau toanya beliau arahkan ke arah tempat yang angker itu, dan sudah ada musola di situ. Dan setiap azan sholat itu sangat kuat sekali suara ke sana. Dan alhamdulillah itu menjadi pesantren yang sangat terkenal sekali, nggak ada lagi yang ditakuti di situ. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, dan bahkan ada sebagian ulama kita di kitab yang tadi, ensiklopedia fikih Islam tadi yang dikarang oleh beberapa kumpulan ulama, menyebutkan disunnahkan juga azan di telinga anak kecil yang sa'a khuluquh, yang sangat buruk akhlaknya. Jadi kalau terlalu degil anak kita Pak, boleh dipanggil tuh anak, diazankan di sebelah kanan dia. Wallahu alam ada manfaatnya. Jadi kalau ada anak kecil, itu di kitab tadi disebutkan. Selanjutnya juga ada yang menyebutkan bahwasanya diazankan jenazah ketika dikubur. Tetapi ini di mazhab kita Pak, mazhab Syafi'i, dalam kitab namanya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, beliau berpendapat itu tidak dianjurkan. Jadi yang difatwakan ketika jenazah di kuburan tidak mesti harus diazankan. Kalau diazankan, bagaimana Pak Ustaz, berdosakah? Tidak berdosa, cuman tidak dianjurkan. Selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah, azan itu tadi dianjurkan juga kalau keadaan genting seperti kebakaran. Jadi salah satu yang dianjurkan kalau kebakaran jangan berteriak-teriak Pak, usahakan sambil bertakbir dan berusaha untuk memadamkan api itu. Jadi itu dianjurkan juga indal hariq, ketika ada kebakaran. Itu dianjurkan juga bagi orang-orang yang hendak memadamkan api tersebut, atau bagi korban yang misalkan kebakaran tempat atau rumahnya, dia takbir, dia berazan. Justru saya Pak secara pribadi pernah dulu dengan teman-teman mendaki satu bukit di dekat pesantren waktu kita sekolah dulu di Mandailing. Itu kalau awan datang tebal sekali, tiba-tiba kalau di atas bukit tentu saja awan tiba-tiba datang sangat tebal, kita nggak nampak jalan. Jadi salah satu dari kami itu akan azan, dan memang sangat cepat dan sangat mujarab sekali Pak. Kita azan itu nanti awan ini akan cepat sekali berlalu. Jadi salah satu, kalau ada pun bencana, sebagian ulama fikih mengatakan dianjurkan azan. Tetapi hukum dasar tadi jangan lupa, azan ini adalah untuk memberitahu sholat. Jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa itu untuk kesempurnaan tentang azan tadi. Kita akan masuk kepada membahas tentang sholat Pak. Jadi dia berjenjang mulai dari istinja, berwudu, tayamum, mandi wajib, sekarang azan, iqamah, sekarang masuk hukum sholat. Suaranya jelas tak Pak? Dapat didengar ya suaranya? Agak berdengung ya? Oke. Terlalu dekat atau perlu dijauhkan? Kalau begini bagaimana Pak RT? Jelas? Oke. Kita lanjutkan. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya tentang sholat ini dan keutamaan sholat sangat-sangat banyak sekali. Tetapi yang paling utama adalah kita hendaknya tahu bahwasanya sholat ini, saya ingin menyampaikan satu hadis di sini Pak ya. Hadis tentang keutamaan sholat. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dengan benar-benar. Sebentar, saya lupa posisi hadisnya.
Ini jemaah yang dimuliakan Allah, An Ubadah ibn Samit, mudah-mudahan kita semakin semangat melakukan sholat dan menjaga sholat dengan benar-benar. Ini ada hadis Nabi kita, saya kutipkan dari kitab At-Targhib wa Tarhib. Di sini disebutkan, man tawadda'a lis-sholati fa asbaghal wudu. Siapa saja yang berwudu untuk sholat lalu dia kerjakan wudunya dengan sempurna seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, thumma masya ila sholatil maktubah, kemudian dia berjalan kaki menuju sholat yang diwajibkan itu. Diusahakan berjalan kaki. Kalau saya pakai motor sekarang zaman sudah canggih Pak Ustaz bilangnya, kalau rumah dekat usahakan jalan kaki, tapi kalau jauh atau nanti bisa berkeringat kita, bertambah tidak khusyuk kita nanti sholat dibuatnya, tidak apa-apa mempergunakan kendaraan. Ghufira lahu dzunubuh, diampuni segala dosanya atau dosa-dosanya. Itu satu keutamaan. Selanjutnya ada juga hadis menyebutkan bahwasanya man kana yuhafizu 'ala shalawat, siapa yang benar-benar menjaga salatnya, as-shalawatul khams, salat 5 waktu, kanat lahu nur, salat itu akan menjadi cahaya baginya, wa burhan, bukti pembela, wa najat, dan penyelamat di hari akhirat nanti. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, siapa yang tidak menjaga salat dengan benar-benar, lam yakun lahu nur, dia tidak akan mendapatkan cahaya, wala burhan, tidak akan mendapat pembela di akhirat nanti, wala najat, dan tidak ada penyelamat. Wa kana ma'a Ubay bin Khalaf, dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, Fir'aunnya umat ini, jemaah yang dirahmati Allah, atau orang yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, temannya Abu Jahal, Ubay bin Khalaf namanya. Wa Haman wa Fir'aun, dan bersama Haman dan Fir'aun. Dari jemaah yang dirahmati Allah, tolak ukur muslim atau tolak ukur seseorang itu apakah dia profesional atau apakah dia benar-benar baik atau tidak, dalam Islam sangat mudah sekali sholat. Jika dia benar-benar menjaga sholat, maka dapat diambil logika seorang yang menjaga amanah dengan Allah, pasti dia lebih menjaga amanah, dan pasti dia akan menjaga amanah juga kepada selain Allah, manusia. Tetapi kalau sholat saja dia tidak menjaga amanah dengan Tuhan, manusia lebih mudah lagi dia sia-siakan amanahnya, Pak. Tetapi jika ada pertanyaan, Pak Ustaz, saya nampak banyak orang sholat terus, tetapi sering ingkar janji juga, sering juga dia korupsi, sering juga dia berbuat jahat. Itu kembali kita sampaikan, mohon maaf, bukan sholatnya yang salah, tetapi orang tersebut yang kurang menghargai dan mengamalkan sholatnya dengan benar-benar. Jadi tidak salah sholatnya, yang salah adalah oknumnya. Sama dengan undang-undang sudah ada tetapi dilanggar, maka undang-undang itu tidak salah, sebab orang tersebut belum menghayati ibadah sholat, maka itulah yang membuat dia belum benar-benar terpelihara. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, sering kita sampaikan melalui radio pun sering kita sampaikan bahwasanya Sayyidina Umar itu dulu jika mengirim surat ke gubernurnya, dia pasti akan menulis, setiap suratnya itu dia akan tulis, i'lamu, ketahui kalianlah, inna ahamma umurikum, urusan kalian yang paling penting bagi saya terlebih dahulu bukan urusan rakyat dulu, apakah kalian menjaga solat atau tidak. Man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga solat, fahuwa lima siwaha ahfadh, dia akan pasti akan menjaga urusan yang lain. Tetapi wa man dhayya'aha, siapa yang menyanyiakan solat, mengabaikan solat, maka fahuwa lima siwaha adya', urusan yang lain pun dia lebih menyanyiakan lagi. Jadi itu dulu Sayyidina Umar jika mengukur gubernurnya, kan Sayyidina Umar itu, Pak, kalau kita kaji sejarahnya, Sayyidina Umar ini khalifah yang ke berapa, Pak? Yang kedua. Jadi Sayyidina Umar ini dulu memimpin kerajaan Islam atau daerah Islam, diperkirakan hampir 24 negara sekarang, Pak. Jadi kalau ada orang bertanya, itu kan kisah Sayyidina Umar, kisah baginda Rasulullah, Abu Bakar, Umar, itu zaman dahulu, belum sebanyak sekarang orangnya. Kita jawab, Sayyidina Umar itu kalau diukur letak geografis yang dia pimpin dahulu, sekarang sudah dibagi-bagi negaranya menjadi negara-negara kecil, Jordania, Palestina, Kuwait, Qatar, dan seterusnya, kurang lebih 24 negara. Dahulu Sayyidina Umar yang memimpin.
Jadi sekarang ini katakanlah kalau raja-raja di Arab itu hanya sebagian-sebagian saja. Jadi dapatlah kita ketahui bahwasanya Sayyidina Umar itu dahulu sangat-sangat hebat sekali dalam kepemimpinan. Jadi salah satu pesan beliau dan surat beliau yang resmi kepada seluruh gubernurnya adalah tentang sholat tadi. Jadi Sayyidina Umar mengukur gubernurnya itu ahli atau tidak, profesional atau tidak dari sholatnya. Jadi sebab itu mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah atau pelajaran bahwasanya biasanya orang yang memang menjaga sholatnya yang profesional, Pak, menjaga dan memperhatikan sholatnya dengan benar-benar, dia kerjakan sesuai hukum fikih, orangnya pasti akan mendapat implikasi atau cahaya dari sholat itu sehingga membuatnya menjadi orang yang hebat, orang yang ahli. Tapi kalau seandainya kenyataannya tidak begitu, berarti mohon maaf orang tersebut belum benar-benar mengerjakan sholat dengan sempurna, atau sholat itu belum sempat dapat dikecapi atau dicicipinya kemanisan sholat tersebut. Sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, penting untuk kita mengkaji tentang hukum-hukum sholat. Ini terus bergilir nanti, Pak, ya. Dari sholat kita akan membahas sholat berjemaah dan seterusnya, tentang jenazah dan seterusnya. Mudah-mudahan insyaallah kajian rutin kita ini tetap kita laksanakan dan kita peroleh kesehatan insyaallah. Saya rasa kita akan bahas sedikit saja dulu di sini. Langsung saja ke bab sholat. Babu ahkamis sholah. Bab tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan sholat dari sudut fikih, Pak, ya. Syurutuha, syarat-syarat sholat itu di sini di kitab ini disebutkan sebenarnya hanya 5 saja. Segala sesuatu mempunyai syarat. Sholat pun jika hendak kita kerjakan pasti ada syaratnya. Sebab sholat adalah ibadah termulia dan paling agung dalam Islam. Maka oleh sebab itu dia mempunyai syarat-syarat. Sebelum kita sholat harus memenuhi syarat tersebut dulu. Sebelum kita masuk gedung, misalkan satu gedung, syaratnya Anda harus berpakaian rapi, tidak boleh baju kaos oblong bilangnya, ya. Tidak boleh bersandal jepit. Ini pun sholat, sebelum kita masuk sholat ada syarat-syarat yang mesti kita penuhi. Salah satunya satrul aurah, menutup aurat. Bitahirin, dengan pakaian yang suci, liqadirin alaih, bagi orang yang mampu. Ada nggak, Pak Ustaz, orang yang dia sholat tidak menutup aurat karena dia tak mampu? Ada, Pak. Contohnya orang yang di penjara. Misalkan dia di penjara, tidak dikasih pakaian kepadanya, dalam kondisi itu masih wajibkah sholat kepada dia? Wajib sholat, Pak. Sahkah nanti? Sah. Ini menutup aurat bagi orang yang mampu. Pak Ustaz, orangnya sudah sakit di rumah sakit, dia terbaring di rumah saja. Apakah wajib lagi dia menutup aurat? Masih tetap wajib kalau dalam konteks sakit, Pak. Nanti yang menggantinya adalah kewajiban keluarga. Oleh sebab itu orang yang sakit itu hendaknya keluarganya jangan hanya fokus memperhatikan waktu meminum obat bagi keluarganya ini, dia memperhatikan juga ibadah orang yang sakit ini sesuai kemampuannya. Jadi aurat lelaki kita sudah pahami, jemaah yang dirahmati Allah, mulai dari pusat sampai lutut. Jadi kalau ada orang misalkan dia sholat, Pak, kita pakai kaos tapi dia tutup sampai sini dan lewat lututnya sedikit, sahkah sholatnya dalam pandangan agama? Dalam pandangan hukum fikih sah, tetapi kurang bagus. Jadi ada beberapa dalam hukum fikih ini meskipun dikatakan sah, tetapi hendaknya etika juga harus dijaga. Sama seperti persoalan, dulu ada orang bertanya kepada kita, Pak, bolehkah sholat di atas sepatu, pakai sepatu atau pakai sandal? Jawabannya boleh, selama sandal itu tidak bernajis, dan Rasulullah pernah melakukan itu. Tetapi di kita ini jangan dibuat tuh, Pak. Nanti kalau sholat sambil jogging, dia pulang jogging, dia sholat ke masjid pakai pakaian olahraga, dia pakai sepatu pula, tak ada najis, hukumnya kan sah bilangnya. Nanti diusir orang dari masjid. Sebab itu ada hukum fikih, tetapi hukum fikih itu harus dibarengi juga dengan etika. Itu yang pertama. Yang kedua, aurat perempuan seluruh anggota badan wanita kecuali 2 tapak tangan dan kecuali wajah, semuanya adalah aurat. Jadi bagi wanita harus memperhatikan itu. Pak Ustadz, saya melihat ketika umroh ada orang misalkan dia tidak pakai kaos kaki dan dia tidak menutup kakinya.
sampai bahkan setengah betis, dan tangannya pun sampai setengah siku. Jadi apakah itu bagaimana? Biasanya Muslim dari India, Pakistan, Bangladesh dan sekitarnya, mereka itu Pak bermazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat, mereka menafsirkan ayat Al-Quran yang disebutkan di surah An-Nur kalau saya tak salah, illa ma zahara minha wa la yubdina min zinatihinna illa ma yubdina illa ma zahara minha. Wanita itu tidak boleh memperlihatkan perhiasan, maksudnya badan mereka, aurat mereka, kecuali yang tampak ketika bekerja. Jadi biasanya kalau wanita itu bekerja, dia sampai terbuka kadang tangan, baju sampai setengah sikunya atau setengah betisnya, itu hal yang biasa menurut mazhab Hanafi. Tapi mazhab kita mazhab Syafi'i, dan dalil yang paling kuat adalah yang terdapat di mazhab kita, aurat wanita itu seluruh anggota badannya kecuali dua tapak tangan dan wajah. Nah, itu perlu diperhatikan jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya yang kedua, kita persingkat saja. Syarat sah solat itu pertama harus menutup aurat. Auratnya tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua, menghadap kiblat bagi orang yang memang mampu untuk menghadap kiblat dan bukan dalam keadaan solat sunat waktu musafir, dan dalam keadaan mudah untuk mengetahui arah kiblat. Jadi jika seorang misalkan dalam suatu keadaan, Pak, dia ke hutan misalkan, tiba-tiba dia tidak tahu arah kiblat, bagaimana dalam keadaan begini? Wajibkah dia sholat? Tetap wajib. Sah dia nanti sholat, tetapi dia bersungguh-sungguhlah mencari arah kiblat. Orang-orang tua kita dahulu ahli itu, Pak. Dia perhatikan arah matahari. Jika cuaca mendung, boleh nanti memperhatikan arah angin. Bagi orang-orang tua dahulu, mereka sangat ahli dalam menentukan arah kiblat. Tapi sekarang sudah canggih, Pak. Download saja di aplikasi HP, ada arah kiblat. Bolehkah itu diperpegangi, Pak Ustaz? Boleh, insya Allah, sebab itu jauh lebih akurat sebenarnya dibanding dari arah matahari kadang. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, waktun, harus tepat waktunya. Jadi kalau ada orang rajin pun dia sholat misalkan, tapi belum masuk waktu saking rajinnya dia mau sholat sebelum waktu masuk, ya itu tak sah dalam pandangan hukum nanti. Misalkan waktu zuhur jam 12:30 kurang 10 menit, masih nanti belum sampai waktu tersebut dia sudah sholat, tidak sah. Harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dulu waktu itu sangat manual, Pak. Di masa Nabi kita waktu itu ditentukan dengan arah matahari, tapi sekarang sudah ada jam, boleh diperpegangi, tidak apa-apa, dan ulama juga memakai itu. Zaman semakin canggih, semakin mudah mengamalkan bimbingan agama. Yang keempat, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu disucikan dengan berwudu, hadas besar dengan mandi wajib. Jadi kalau orang misalkan belum berwudu, tidak sah sholatnya tentu saja. Dan yang kedua, misalkan ketika dia sholat, tiba-tiba datang buang angin dia, otomatis batallah sholatnya, wajib dia berwudu kembali. Jangan ditahan. Seorang imam pun harus begitu. Seandainya imam, dia tak sadar, tanpa disengaja buang angin dia misalkan, mohon maaf. Bagaimana untuk imam ini? Dia harus menghentikan sholatnya dan dia mengisyaratkan kepada orang yang di belakang supaya maju menggantikannya. Jemaah tetap sholat seperti sedia kala. Imam ini dia keluar dan dia berwudu kembali. Bukan malu, Pak. Jadi justru kalau dia malu dan dia mempertahankan tetap sholat, haram hukumnya, dia berdosa. Sebab dia menanggung sholat nanti orang yang di belakangnya juga, dan dia mengerjakan sesuatu yang dilarang agama. Yang terakhir, harus suci pakaian, badan, dan tempat dari najis. Seingat saya ada yang kita tulis dulu, Pak. Kalau saya tak salah sudah saya serahkan ke pengurus tentang kategori najis yang disepakati oleh ulama, najis yang diperbedakan pendapat oleh ulama. Nanti mana tahu Pak pengurus ada kesempatan untuk memperbanyaknya, atau Bapak ingin memfotokopinya, dipersilakan insyaallah. Saya rasa itu saja dulu untuk mukaddimah tentang sholat ini. Selanjutnya akan kita bahas tentang rukun sholat, dan jika sudah rampung kita akan mempraktekkannya, Pak. Yang paling inti ilmu ini adalah dipraktekkan. Mudah-mudahan ke depan seperti berwudu kita praktekkan kemarin, tayamum kita praktekkan, sholat juga hendaknya dipraktekkan nanti. Jemaah yang dirahmati Allah, kira-kira demikian dulu. Mana tahu masih ada waktu berapa menit lagi, Pak? 20 menit lagi. Oh, masih banyak. Dipersilakan kita perbanyak sesi masukan, kritikan ataupun pertanyaan, dipersilakan.
Silakan Pak. Jadi kita gini Pak, kita di atas kapal mau sholat kan? Yap. Kan udah dapat kiblat. Yap. Kalau tadi kamu itu memilih itu gimana? Lain arah gitu Pak. Mengarah Berbelok arah dia. berbelok arah dari arah kiblat begitu ya. Ya. Nah, menarik. Terima kasih. Pertanyaannya ini bisa saja sering berlaku bagi para nelayan misalkan atau orang yang sedang mancing pun bisa juga. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ditinjau dia Pak ya. Ditinjau kalau sholat wajib tadi itu salah satu syaratnya harus menghadap kiblat semampunya. Jadi kecuali dalam keadaan darurat. Apa contoh darurat itu Pak Ustadz? Kalau nanti dia tidak tetap menjaga menghadap kiblat, dia bisa berbahaya. Itu yang dikatakan darurat. Jika tidak, maka kalau nelayan, seperti pengalaman saya pernah ikut menaiki kapal Pak ya, kapal kecil pompong lah. Jadi sebenarnya nelayan ini bisa membuat arah sebenarnya ke kiblat dan sholat duduk dia. Atau dia bisa bersandar dulu ke tepi untuk sholat. Tetapi jika keadaan memang di tengah laut dan ombak pun tidak menentu, dan sehingga tidak bisa fokus orang yang sholat ini untuk mengarah kiblat, maka dalam konteks itu berlakulah firman Allah, fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kalian arahkan arah kalian, maka di sanalah wajhullah, yakni bukan arah Allah. Di sebagian ulama tafsir mengatakan di sanalah kiblatnya jika sudah darurat. Tetapi kalau nelayan itu masih bisa dia bersandar dulu sebentar untuk sholat di atas kapalnya, ataupun dia turunkan jangkarnya supaya kapal itu tidak bergerak dulu dan ombak pun tidak kuat, dia masih wajib menghadap kiblat kecuali sholat sunat. Kalau sholat sunat tadi, jika nelayan ini diperkirakan sudah sangat jauh sekali jaraknya, maka dihitung musafir misalkan. Sebab musafir ini bukan musafir daratan saja Pak ya, musafir lautan itu dihitung juga musafir. Kalau sudah cukup jaraknya, maka bolehlah nanti orang yang sedang menaiki kapal ini sholat sunat meskipun tidak tetap menghadap arah kiblat. Tapi sekarang sudah canggih Pak, kapal-kapal besar selalunya perputaran arahnya itu tidak terlalu drastis. Bahkan di pesawat terbang sendiri pun, yang saya pernah alami Pak, pulang dari bulan Maret kemarin, kalau saya salah bulan Maret yang silam, ketika awal-awal corona itu, bisa sholat di pesawat terbang, bahkan bisa berjemaah sebenarnya di belakang, di bagian belakang. Sekarang zaman sudah canggih sekali. Oleh sebab itu, bagi nelayan kalau memang perahunya kecil sekali dan sangat mudah sekali diombang-ambing dan arah, maka bolehlah dia dalam keadaan begitu, dan pulau pun sangat jauh sekali, meskipun tidak mengarah kiblat. Tetapi selama masih bisa untuk menghadap kiblat, kalau sholat fardu tetap wajib sesuai dengan kondisi lah Pak. Wallah a'lam. Ada lagi Pak? Silakan. Waalaikumsalam. Ini masalah adab tentang sholat. Adab. Jadi terkadang ada orang yang kan imam sudah memerintahkan luruskan saf, Yap. rapatkan dulu. Terkadang ada seseorang itu dia nggak mau rapat. Nah, posisi rapat itu sebenarnya seperti apa? Terkadang ada yang membuka, ada yang kaki berapat sama-sama, kaki ketemu kaki, bahkan ada orang yang kita suruh rapat, dia nggak mau rapat. Menarik. Jadi ada dalam rapat yang lurus itu. Terima kasih dari Bang Zulkarnain namanya yang bertanya nih. Beliau menanyakan apakah ada ukuran spesifik tentang jarak kaki dalam saf itu. Lebih kurang begitu, ukuran spesifik. Secara kalau sekarang ada ukuran sentimeter lah ya. Sebenarnya dari segi hukum fikih sepanjang yang kita kaji di referensi yang ada, belum kita jumpai ukurannya itu apakah secara spesifik sekian sentimeter, tidak ada kita jumpai. Tetapi di hadis disebutkan hazu bainal manakib, setentangkan antara bahu, yakni bahu kita dengan bahu orang lain disetentangkan, bukan tingginya tetapi arahnya. Dan disebutkan wahazu bainal manakib,
walzaqu, dan merapatlah. Jadi wallahu alam begini, jemaah yang dirahmati Allah, hukum dasarnya memang sebagus-bagusnya merapat, tetapi diukur juga supaya ketika nanti sujud tidak terlalu rapat dan supaya tidak terlalu sulit bergerak. Jadi tidak ada memang ketetapan berapa sentimeter. Apakah sudah dikatakan tidak meluruskan atau merapatkan saf jika berjarak sedikit? Wallahu alam, belum kita jumpai dalilnya secara spesifik. Tetapi tetap yang paling diutamakan adalah merapat. Sebab dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat perhatian sekali terhadap saf. Ditengok juga kalau masyarakat awam misalkan apalagi di perkampungan, kalau kita sudah arahkan kaki dekat ke dia dan dia menjauhkannya lagi, jangan dipaksa. Jangan dipaksa, Pak ya. Itu kita ingat saja tidak ada ukuran secara spesifik yang dikatakan wajib harus sekian jaraknya. Kalau tidak seperti itu nanti disebutkan tidak menyambung saf, tidak. Dan itu apakah wajib atau tidak? Begini jemaah yang dirahmati Allah, salat berjemaah itu setinggi-tingginya memang ada ulama berpendapat fardu ain, tetapi bukan syarat sah salat. Ada yang berpendapat fardu kifayah salat berjemaah, ada yang berpendapat salat sunat muakkadah, sunat muakkad. Jadi jangan gara-gara itu nanti kita klaim salat orang tidak sah, tidak boleh. Karena hukum itu dia harus sesuai porsinya. Meskipun nanti misalkan ketika salat dia kurang merapatkan, jangan kita katakan berjemaahnya tidak sah. Tidak, karena itu tidak membatalkan berjemaah. Itu kesempurnaan tadi etika. Jadi sebagus-bagusnya agak dirapatkan. Tetapi kalau misalkan ada orang yang kurang paham atau dia merasa tidak nyaman dengan begitu, jangan kita paksakan. Wallahu a'lam. Kira-kira demikian. Ada lagi? Silakan. Duluan ini dulu Anda, baru Anda nanti. Silakan. Waktu kita lapang insyaallah. Saya pernah lihat seorang dirikan saat paling ujung ketika jemaah lain ketika lurus, yang paling ujung ini menghadap sudut. Oh, oke. Menghadap ke miring. Jadi begini, soal arah kiblat ini, Pak. Bagaimana masyarakat nampak menghadap kiblat di satu jemaah itulah yang kita ikuti. Ada orang kadang karena dia mungkin ada pengetahuan entah kita tidak tahu, menurut saya masjid ini kurang lurus arah kiblatnya. Lalu dia mengarah ke samping sedikit, itu tidak boleh, Pak ya. Nah, itu justru nanti membuat kisruh di tengah masyarakat. Kita wajib mengikuti masyarakat yang paling banyak. Karena masjid-masjid yang dahulu pun sebenarnya dibangun, sahkah kita sholat di situ? Sah. Tetapi sekarang Kementerian Agama sudah ada alat canggih. Mereka sudah mendatangi masjid-masjid mengukur kembali supaya lebih rapi. Maka Allah alam kita ikuti itu. Tetapi kalau orang sholat di masjid itu tetap sahkah? Tetap sah. Sebab tidak mesti harus persis ke Ka'bahnya, Pak ya. Tapi ke arah Makkah Al-Mukarramah. Kalau semakin jauh arah kiblat itu, semakin kita ke timur ini seperti Indonesia, tidak mesti harus setentang dengan Ka'bahnya, setentang dengan kota Mekahnya. Jadi ke arah sana. Jadi itu cara ukuran kiblat tadi. Jadi kalau orang yang seperti itu, dia tidak boleh mengasingkan seperti itu. Dia mesti harus mengikuti jemaah yang lain. Wallahu a'lam. Persilakan sambil mencicipi hidangan yang disediakan oleh yang menderma, mudah-mudahan jadi amal bagi orangnya. Silakan Anda. Dalam perjalanan atau musafir, kita dapat fasilitas untuk jamak ataupun qadha ya. Qasar ya. Sementara kita mungkin dalam perjalanan yang mungkin cukup jauh, dan apakah setelah kita sampai di tempat, sementara kita bukan penduduk di sana atau bukan domisili di sana, apakah kita masih diberi fasilitas untuk jamak sholat gitu? Sampai kapan berakhir jamak itu dalam fikih? Terima kasih. Menarik, terima kasih Anda. Ini pertanyaan yang penting. Kalau kita musafir, ada keringanan hukum, Pak ya. Ada keringanan hukum namanya rukhsah. Salah satunya mengqasar jamak, menjamak, menggabungkan sholatnya, mengqasar, meringkaskan sholatnya. Yang 4 rakaat boleh dibuat menjadi 2 rakaat. Yang 3 tidak boleh dikurangi, yang 2 tidak boleh dikurangi. Kalau 2 dikurangi, subuh nanti dikurangi berapa lagi, Pak? Tidak mungkin.
Jadi zuhur boleh dibuat 2, asar boleh 2, isya boleh 2. Itu mengqasar namanya. Kalau digabungkan waktunya, zuhur masih masuk waktu zuhur, asar belum, karena dia musafir, dia gabungkan ini waktu zuhur boleh, jamak takdim namanya. Dibelakangkan nanti disebut jamak takhir, boleh hukumnya. Jadi ada 4 atau 5 bentuk cara pelaksanaan sholat musafir itu boleh. Sama-sama dijamak, zuhur dan asar dijamakkan, tidak dikurangi rakaatnya, jamak saja 4, paham Pak? Zuhur 4, asar 4, dikerjakan di zuhur atau dikerjakan di asar. Ini namanya jamak. Mengqasar dan sekaligus menjamak, 2 dijamakkan. Jadi itu mengqasar jamak namanya. Diselang-selingi, 2 dia qasar, zuhurnya dia qasar, asarnya tidak dia qasar, atau sebaliknya, boleh-boleh saja dalam pandangan hukum agama hukum fikih. Itu keringanan yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Jadi pertanyaan Anda ini lebih khusus lagi, kapan batas waktu musafir itu? Misalkan kita musafir ke Batam, diukur saja di mazhab Syafi'i 82 km lebih kurang, itu sudah dihitung batas musafir. Jadi kalau dari sini ke Tanjung Uban berapa, nanti ke Batam lagi, pasti kalau ke Batam sudah cukup ukurannya. Ya, kalau musafir misalkan tujuan kita Batam, pertama yang perlu kita pastikan tujuan kita itu harus tujuan yang positif, bukan yang haram. Kalau yang haram tentu saja tidak berlaku keringanan tadi. Jadi kita sampai di Batam, berapa lama sebenarnya kita boleh mengqasar jamak selama di Batam? Yang jelas kita tidak berdomisili di sana, kita berdomisili di Tanjung Pinang. Jawabannya di mazhab kita adalah salah satu ayyamin bilayalihinna. 3 hari 3 malam, tidak dihitung hari masuk, tidak dihitung hari keluar. Jadi misalkan hari Selasa sampai ke Batam, ke daerah lain, hari yang masuk kita ini ke daerah itu tidak dihitung, hari pulangnya juga tidak dihitung, 3 hari tulen kita di sana. Itulah batasnya menurut mazhab kita. Boleh mengqasar jamak semasa yang itu. Berarti sebenarnya 5 hari itu Pak ya. 5 hari dihitung tuh. Hari masuk tidak dihitung, hari keluar tidak dihitung, yang 3 itu batasnya. Tetapi itu mazhab kita. Mazhab Hanafi berpendapat boleh 18 hari, 18 malam. Mereka mempunyai dalil hadis. Dulu Nabi kita pernah dari Ji'ranah. Ji'ranah ini satu batas untuk umroh, orang satu mikot di kira-kira kalau saya tak salah 24 km dari Masjidil Haram. Jadi dulu Nabi SAW pernah berhenti di sana untuk berniat umroh. Selama 18 hari 18 malam Nabi mengqasar jamak. Justru ada sebagian juga ulama berpendapat sampai berbulan-bulan. Seorang sahabat dulu namanya Abu Ayyub Al-Ansari, ketika beliau ikut perang fisabilillah dan menyampaikan dakwah Islam ke Istanbul sekarang ini ada salah satu makam sahabat di sana namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mengqasar jamak selama 6 bulan siang dan malam. Bayangkan tuh Pak ya, 6 bulan itu berapa hari itu. Tetapi di mazhab kita dikaji, diperhatikan, dalil yang paling kuat 3 hari 3 malam. Dan itu pun memang kita tidak berniat untuk bertempat tinggal di tempat tujuan kita tersebut. Jadi bagi orang yang diklat, misalkan bagi pegawai negeri atau bagi orang yang ada kunjungan bisnis atau apa, dia boleh mengamalkan ini. Asalkan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Tujuan harus yang positif, dagang boleh, asalkan jangan yang haram. Jaraknya sudah terpenuhi dan tidak berniat berdomisili lebih dari tadi batas di mazhab kita. Dan yang kedua, dia pula tahu tata caranya. Kalau menjamak, gabungkan waktunya, rakaat tidak dikurangi. Kalau mengqasar itu digabungkan boleh, dikurangi rakaatnya pun boleh. Yang paling afdal mana Pak Ustaz? Yang paling afdal mengqasar Pak. Masuk waktu zuhur, kerjakan 2 rakaat. Nanti masuk waktu zuhur, kerjakan 2 rakaat. Niatnya itu sengaja aku salat fardu zuhur mengqasar karena Allah Ta'ala. Itu yang paling afdal. Yang kedua, boleh diqasar jamak. Mana yang paling mudah bagi kita, itulah diamalkan. Pak Ustaz, saya merasa tak nyaman karena saya biasa sudah sempurna sholatnya bilangnya. Jadi kalau kita sudah tahu hukumnya Pak, memang kalau jarang kita kerjakan, kita akan merasa tak nyaman pertama-pertama, awal-awalnya. Tetapi kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu hukumnya, justru itu lebih afdal, lebih bagus kita kerjakan seperti demikian. Kalau Allah sudah memberikan keringanan, maka sepatutnya kita menerima keringanan itu. Kira-kira demikian. Ada lagi jemaah yang dirahmati Allah ingin memberi pertanyaan? Ibu-ibu, atau ada yang memberi masukan ataupun pertanyaan? Ini
sesi soal jawab ini bersifat umum, tak mesti harus sholat Pak ya. Selama kita ketahui hukumnya kita akan jawab, jika tidak kita tanya kepada yang lebih ahli lagi insyaallah. Yang jelas pelajaran-pelajaran keagamaan seperti ini ada yang janggal dalam hati kita, misalkan jangan malu Pak ditanyakan, supaya kita benar-benar yakin dalam mengamalkan hukum fikih kita. Silakan Pak Teh. Saya mau pernah dengar dari Ustaz juga masalah doa tidur. Jadi doa tidur itu kan Allahumma ahya wa bismika. Jadi ada Ustaz itu menyampaikan doa tidur itu sebenarnya kita baca itu kembali. Ya apakah ada dasar namanya itu saya juga ada penjelasan, bukan ada penjelasan. Jadi dia menjelaskannya mungkin Allahumma ahya wa bismika ahya, bacanya kan itu jadi menarik. Memang kalau di riwayat hadisnya itu bismikallahumma ahya wa amut. Jadi didahulukan ahya. Bolehkah dibalik? Jawabannya tidak salah. Tetapi yang di riwayat yang masyhur itu Nabi menjelaskannya atau menyampaikan doa ini bismikallahumma ahya wa amut, dengan namanya, dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Jadi begini, kadang ada filosofi yang dibuat orang-orang suluk, misalkan orang-orang tarikat, mati, tidur itu kan identik dengan mati. Jadi kita dahulukan amut bilangnya. Mana yang kita perpegang ini Pak? Jelas kita harus memperpegangi hadis yang ada. Nah, itu yang kita dahulukan. Jadi seandainya ada orang membaca bismikallahumma amutu wa ahya, haramkah itu? Tidak sempat haram, tidak sempat salah. Tetapi yang paling bagus tetap kita mengamalkan yang diamalkan Nabi dan yang diajarkan Nabi dan dijelaskan oleh para ulama. Nah, jadi kadang filosofi-filosofi yang begitu sebagian teman-teman kita yang mengkaji atau yang fokus di ilmu suluk, ilmu tarikat, kadang begitu. Tetapi begini Pak, kita harus jelaskan memang kalau nas agamanya sudah jelas, maka kita harus mengikuti itu. Tetapi kalau nas agamanya itu bersifat umum, universal, bolehlah disampaikan di situ. Ada di balik nan tersirat, ada nan tersure kata orang Minang Pak ya. Di balik yang tersirat, ada yang di balik yang tersurat, ada yang tersirat. Itu boleh-boleh saja, tetapi di konteks nas agama yang bersifat umum. Tetapi kalau itu di hadis itu Nabi membaca bismikallahumma ahya wa amut, maka itulah yang kita pegang. Nah, tapi kalau di hal yang lain tidak apa-apa, karena ulama suluk dan tarikat ini kadang kajian mereka sangat luas sekali dan mendalam sekali. Tapi kalau dalam persoalan yang ini hendaknya jangan. Kita utamakan yang ada dipraktekkan Nabi kita. Kira-kira demikian. Ada lagi Pak? Atau waktu kita berapa menit lagi? Silakan. Ustaz, ini masih juga pribadi masih bingung juga Ustaz. Hukum membaca Al-Fatihah bagi seorang makmum, baik itu sir maupun jahar. Nah, terkadang dalam mazhab Syafi'i diwajibkan seorang makmum membaca Al-Fatihah. Nah, terkadang kita seorang makmum membaca Al-Fatihah belum selesai, imam sudah posisi ruku. Itu gimana Ustaz? Apakah kami harus mengikuti imam, sedangkan di mazhab kita diwajibkan seorang makmum membaca Al-Fatihah, baik itu di sir maupun di jahar. Nah, ketika di jahar, kapan waktu yang tepat ketika makmum membaca Al-Fatihah? Al-Fatihah. Menarik, ini mungkin sering kita hadapi nih Pak ya. Waktu sholat berjemaah kita makmum misalkan. Di mazhab kita begini kaidah hukumnya, wajib membaca Fatihah bagi imam, makmum, orang sholat sendiri, seluruhnya wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat sholat. Sama ada sholat wajib, sholat sunat. Itu di mazhab kita dasarnya. Tetapi dalam konteks makmum, kapan kita baca? Sebagus-bagusnya kita baca ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin bersama-sama. Setelah itu langsung kita baca Fatihah. Dan bagi imam sebenarnya sepatutnya dia memberikan ruang waktu tuh. Nah, kira-kira berapa jeda waktu supaya makmum membaca Al-Fatihah ini, baru dia baca ayat. Supaya sinkron. Nanti makmum ketika imam membaca ayat, makmum sudah selesai baca Fatihah, dia fokus untuk menghayati bacaan imam. Ini sebenarnya yang tepat. Tetapi kalau misalkan sang imam agak laju setelah Al-Fatihah langsung juga baca ayat, tidak apa-apa, tidak batal salat, tetap boleh. Hanya tata caranya saja kurang tepat, tetapi masih sah dalam pandangan hukum.
Dalam konteks itu makmum selesai Fatihah tadi baca. Kalau imam sangat laju sekali misalkan, mulai dari awal baca kian Al-Fatihah. Jadi kalau misalkan kita sedang membaca Al-Fatihah, lalu ayat sang imam sangat sedikit sekali, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita masih iyyaka na'budu. Macam mana dalam konteks yang begini? Ada dua pandangan ulama kita. Diukur, kalau nanti imam ruku, kita terus melanjutkan bacaan Fatihah, kita tidak tertinggal 3 rukun, ruku, i'tidal, sujud. Kita tidak tertinggal 3 rukun berturut-turut, bacalah Fatihahnya terus. Biarpun terlambat sedikit dari imam. Tapi pendapat yang kedua berdasarkan hadis yang sahih juga, idza raka'al imam farka'u. Apabila imam sudah ruku, rukuklah kalian. Belum pun selesai Al-Fatihah langsunglah ruku, sebab bacaan Fatihah kita itu sudah ditanggung oleh imam. Dari yang dua ini mana kita amalkan, dipersilahkan, sebab dalilnya sama-sama kuat dan merupakan mazhab kita juga, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kalau sholat sir, zuhur misalnya kita tak dengar imam membacanya, mulai dari awal kita bacakan kian Al-Fatihahnya. Karena takut nanti sang imam hanya membaca Fatihah, tidak membaca surat, langsung ruku. Nah, oleh sebab itu mulai dari awal, kita setelah doa iftitah, di rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua langsung Al-Fatihah, dan seterusnya. Nah, jadi kira-kira demikian, insyaAllah. Berapa menit lagi waktu kita, Pak? Sudah habis waktu? Habis waktu. Nah, jadi kira-kira demikian dulu insyaallah. Kita lanjutkan di kajian berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dapat memberi pencerahan bagi kita bersama dan dapat kita amalkan, dan semoga menjadi bahan ibadah bagi kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala sambil kita berniat i'tikaf. Kira-kira demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf kekurangan. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardah. ونسأل الله علما نافعا وعملا صالحا وقبولا عنده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشفع، من دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.